Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, berkesempatan yang berbahagia ini jamaah kami sudah berada di kota Madinah. Tepatnya tadi malam sekitar jam 12 kita sudah sampai di kota Madinah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Dan sekarang kami sudah baru saja melaksanakan solat subuh di kota Madinah ini. Masya Allah. Sekali lagi saya mengatakan jamaah sangat antusias sekali untuk mendatangi salah satu tempat yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemuliaan. Jalan dan bukan adalah Masjid Nabawi atau Masjidnya Nabi SAW. Sedikit jamaah rahmatullah, saya ingin mengatakan sebuah perkara yang berkaitan dengan Ustaz Khalid Basalama yang lagi ramai dibicarakan, bahkan beliau dibuli oleh memang orang-orang, kita tahulah keadaan mereka seperti apa. Syirik, bid'ah, maksiat itu sudah menjadi darah daging mereka. Bahkan ketika kita ingatkan tentang kesyirikan, tentang bid'ah, tentang maksiat, mereka marah. Mereka kemudian memperlihatkan kebencian mereka, kemarahan mereka, dendam mereka. Bahkan tidak segan-segan mereka menghinakan kaum muslimin yang mendakwakan tauhid, sunnah, begitu pula dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya zaman rahmatullah, Ustaz Khalid Basalama menjadi bulian mereka, menjadi bahan ejekan mereka. Mereka kemudian mengatakan sekaliber Dr. Khalid Basalama itu tidak mengetahui arkanul qauliyah fi shalah. Arkanul qauliyah fi shalah. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan membahas tentang perkara ini. Yang mudah-mudahan dengan kita sedikit memberikan nasihat, sedikit kita memberikan pencerahan, kita sebagai kaum muslimin yang berjalan di atas tauhid, yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang berjalan di atas tentunya ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, lebih kemudian kita mengambil hikmah dari semua perkara-perkara yang terjadi. Yang pertama, zaman rahmatullah, Ustaz Khalid Basalama dalam satu momen beliau mengisi kajian, dan salah satu pertanyaan jamaah adalah tentang arkanul qauliyah fi shalah. Baik, para ulama telah membahas. Yang pertama yang anak ingin sampaikan, para ulama kemudian membahas kepada kita semuanya tentang bahwasanya di dalam solat itu ada arkanul qauliyah dan ada arkanul fi'liyah. Kenapa dilahirkan ulama berkaitan dengan perkara tersebut adalah untuk memudahkan bagi kaum muslimin mana rukun-rukun seputar qauliyah yang seseorang harus membacakan, doa-doa yang dipanjatkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan ketika mereka melaksanakan solat, dan mana arkanul fi'liyah, mana rukun-rukun fi'il, perbuatan dalam solat yang tidak boleh ditinggalkan. Oleh karenanya zaman rahmatullah, dalam perkara ini Ustaz Khalid kemudian mengatakan wallahu a'lam bissawab, saya tidak tahu. Maka apakah dengan beliau mengatakan saya tidak tahu itu kemudian jatuh kehormatan beliau, jatuh pamor beliau, jatuh pemuliaan manusia kepada beliau? Tentu tidak sama sekali. Kita katakan inilah manusia biasa. Kullu bani Adam khata', semuanya manusia itu terjatuh di dalam kesalahan. Jangankan kita, di antara Nabi SAW yang terjatuh dalam kesalahan adalah Nabi Adam SAW, nenek moyang kita. Begitu pula Nabi Ayub, ya, begitu pula dengan Yunus ibn Matta, wa dhannun idh dhahaba mughadiban. Bagaimana Nabi Yunus ibn Matta ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan beliau murka dan dalam keadaan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kaumnya. Begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya, mereka terjatuh dalam kesalahan. Apakah menurunkan derajat mereka, menurunkan kemuliaan mereka? Tentu tidak.
Tentu tidak. Begitu pula dengan para ulama yang lainnya. Kadang mereka berfatwa, kadang mereka menyebutkan sebuah dalil, mereka memahaminya keliru. Dan Masya Allah jamaah rahmatullah, dalam momen tanya jawab itu, Ustaz Khalid mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Mengucapkan Allahu a'lam ketika kita ditanya tentang sebuah perkara, itu bagian dari seperdua ilmu. Itu merupakan seperdua ilmu. Sebagian ulama mengatakan sepertiga ilmu. Karena kenapa? Lebih baik kita terus terang, kita tidak tahu hukumnya, daripada kita sok tahu atau pura-pura menjawab padahal jawaban kita salah, atau pura-pura tahu meskipun jawaban kita benar tetap kita dikategorikan salah. Karena dalam agama ini tidak boleh kita berbicara agama kecuali kita benar-benar mengetahui perkara tersebut. Oleh karenanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu, para ulama, apabila ada sebuah perkara yang kau tidak ketahui. Ustaz Khalid Basalama menunjukkan manusia biasa, bukan seorang ustaz yang mengetahui semua hukum, bukan ustaz yang mengetahui semua cabang-cabang ilmu. Kan itu perkara sepele ustaz. Naam. Jangankan Ustaz Khalid Basalama, mungkin juga kita belum tahu. Mungkin ada juga beberapa ustaz yang belum tahu tentang arkanul qauliyah wa arkanul fi'liyah fi shalah. Ya biasa lumrah, seorang ustaz tidak mengetahui tentang perkara ini, seorang ustaz tidak mengetahui perkara itu. Namun oleh orang-orang pengangguran ini, mereka yang memang di dalam dirinya ada kebencian terhadap sunnah ini, menjadikan momen untuk menyerang Ustaz Khalid Basalama, merendahkan pribadi Ustaz Khalid Basalama, cenderung kepada tendensius seperti orang-orang munafik ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ketinggalan dari pasukan Nabi alaihi salatu wassalam, yang kemudian di situ ada salah seorang sahabat yang mendapatkan Aisyah tertinggal dan mereka berdua tertinggal, sehingga ini dijadikan momen oleh orang-orang yang di dalam diri mereka penyakit orang munafik untuk menyerang pribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menyerang pribadi Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa manusia yang tidak terjatuh dalam kesalahan? Siapa manusia yang tidak terjatuh dalam kekeliruan? Meskipun mungkin itu perkara biasa. Contoh kecil, misalnya Nabi SAW ditanya tentang bagaimana mengembangkan pohon kurma, maka beliau mengajarkan kepada sahabatnya begini dan begitu. Ternyata gagal. Ternyata jawabannya Nabi SAW itu salah. Jawaban Nabi SAW itu keliru. Kemudian datanglah sahabat kepada Nabi SAW mengadukan perihal berkaitan dengan solusi yang disampaikan oleh Nabi SAW yang gagal. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian kalau masalah dunia, kalian lebih paham dari aku. Lihatlah jamaah rahmatullah, dalam satu momen Nabi SAW salah memberikan fatwa. Dalam satu momen Nabi SAW menerima saran-saran sahabat yang lainnya. Manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya saya ini manusia biasa, kata Nabi SAW. Beliau tidak punya ilmu melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau berkaitan dengan perkara gaib, berkaitan dengan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahmatullah, ya kalau ada seorang ustaz terjatuh dalam kesalahan, lihat kesalahannya. Ya kadang ada orang kesalahan besar di depan mata, kesalahan tragis, kesalahan yang luar biasa yang tidak ada toleransinya dalam agama kita. Seperti mereka berbuat syirik, mereka berbuat amalan bid'ah, mereka maksiat, dugam atas nama salawatan, mereka anggap biasa.
mereka anggap enteng. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan bukan dosa besar. Sementara ada orang yang hanya sekedar saya tidak tahu. Itu bukan kesalahan. Apakah itu salah? Bukan. Itu sebuah sikap seorang kesatria. Ketika ditanya tentang sebuah perkara dia tidak tahu. Allah alam, saya tidak tahu. Apa salahnya? Itu bukan perkara besar, ikhwan. Justru itu apa yang dilakukan oleh Ustaz Khalil Basalamah sebuah perkara yang luar biasa. Menunjukkan kesatrianya beliau, mengakui beliau tidak tahu. Ya, ada orang di sebelah ini, masya Allah, datangi kuburan-kuburan tertentu, tawassul tabarruk di kuburan itu atas nama keberkahan, mengamalkan amalan bid'ah, yasinan, maulidan, tahlilan dengan berbagai macam argumen dan alasan. Begitu pula amalan-amalan maksiat yang mereka bungkus dugem dengan salawatan. Kenapa mereka tidak kritik yang seperti ini? Kenapa, ikhwan? Karena mereka memang penyakit. Mereka syubhat di tengah-tengah umat ini. Muncul syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang membela kesyirikan. Muncul syaitan dari kalangan manusia yang membela amalan bid'ah tersebut, menyerang ustaz-ustaz kita yang tergelincir yang salah. Allah musta'an. Jadi menjadi hujah bagi kita semuanya, jangan terang Allah. Ya, salah satu hikmahnya, kita semakin paham dengan agama kita. Ya, ternyata di situ ada penjelasan para ulama berkaitan dengan arkanul qauliyah wa arkanul fi'liyah. Para ulama menyimpulkan kepada kita semuanya mana rukun-rukun seputar qauliyah, mana rukun-rukun seputar amalan. Tahu kalau orang tidak paham bagaimana? Ya. Apakah sah solatnya atau tidak? Selama dia melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, walaupun mereka tidak paham tentang rukun-rukun tersebut, tetapi mereka mengamalkannya, sah solatnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan solat. Nabi tidak pernah SAW menjelaskan rincian arkanul qauliyah wa arkanul fi'liyah. Nabi SAW hanya menjelaskan secara mutlak bagaimana solat, bagaimana ketika solat menyebutkan ini, bagaimana ketika ruku dan sujud. Nabi SAW menjelaskan secara global, secara rinci. Adapun secara istilahan baru kita hanya mengenal di abad-abad kemudian berkembang ilmu pengetahuan terkhusus berkaitan dengan ilmu fiqih. Oleh karena zaman rahmatullah, ya tidak usah menanggapi celote, hinaan, bulian manusia-manusia rendahan, manusia-manusia pengangguran yang memang tidak ada manfaatnya. Ngapain kita mau dengar orang seperti itu? Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti sangkaan-sangkaan buruk mereka. Biarkan mereka leluasa menikmati amalan-amalan jelek mereka, amalan-amalan buruk mereka. Toh mereka pengangguran yang tidak punya kapasitas berbicara tentang agama. Kalau mereka punya kapasitas berbicara tentang agama, tentu mereka akan punya waktu yang sibuk untuk berdakwah di sana sini, untuk mengisi kajian. Tetapi toh tidak. Mereka hanya pengangguran yang mencari kesalahan-kesalahan asatidzah yang kemudian mereka membuat konten untuk menghasilkan cuan. Biarkan mereka. Itu mungkin mereka mencari nasi dari situ, menjadi konten kreator sampah yang tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah. Demikian ikhwan, sedikit apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.